Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBK Kajabita Tinambunan. Firman Tuhan, sebelum kita baca firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan dan memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-124, tanggal 4 Mei 2026, diambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga. Dengan perikop adalah Tuhan memberikan tahan menderita sebagai pengujian. Inilah perikop, artinya tahan dalam penderitaan. Itulah perikop pada hari ini. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang buah dari Kristus Yesus. Itulah nats pada hari ini. Dan kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Mei tahun 2026, yaitu Roh Allah yang mengajarkan dan menyelesaikan, menguatkan kita. Jadi Roh Allah yang mengajarkan dan menguatkan kita melalui firman-Nya. Jadi dalam hal mengajarkan dan menguatkan kita dalam firman-Nya harus ada dengan Roh Allah yang bekerja dalam diri kita. Ini dijabarkan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 11 ayat 2. Roh Tuhan pada Yesus Kristus. Jadi ini untuk Yesus yang akan datang. Pada saat itu belum lahir Yesus. Sekitar 800 tahun sebelum Masehi ini ditulis. Roh Tuhan pada Yesus Kristus, artinya pada Dia. Roh hikmat dan pengertian. Jadi kebijaksanaan dan pengetahuan. Hikmat dan pengertian. Kemudian roh nasihat dan keperkasaan, kekuatan. Nasihat dan keperkasaan. Kemudian roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Tiga-tiga inilah yang bisa dikatakan menjadi pedoman dan pondasi di dalam yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Roh hikmat dan pengertian. Sangat berhikmat dan mengerti. Roh nasihat dan keperkasaan, kekuatan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itulah dikatakan Roh Tuhan ada pada Dia, yaitu Yesus Kristus maksudnya. Dalam memahami firman Tuhan, ketiga ini harus menjadi pondasi dalam diri kita. Roh hikmat dan pengertian. Artinya kita harus mengerti dan berhikmat. Roh nasihat dan keperkasaan atau kekuatan. Roh pengenal dan takut akan Tuhan. Inilah yang menjadi pegangan kita dengan menantikan Mesias yang akan datang. Dan taat kepada Tuhan tidak memiliki sekitar pandang atau berdasarkan kata orang. Tidak memiliki sekitar pandang atau hanya pendapat, ya,
atau berdasarkan kata orang. Jadi tidak seperti ya istri Raja Ahab. Kenapa istri Raja Ahab? Isabella. Dia membuat rekayasa, menciptakan orang berdusta supaya dia bisa menguasai kebun anggur Nabot dengan menciptakan saksi dusta dan dibawa dalam ke pengadilan umum. Orang mengatakan Nabot menghina raja, ada diciptakan 2 saksi sehingga dia Nabot bisa dihukum mati supaya dia mengambil kebun anggurnya. Nah, inilah yang dikatakan, jangan percaya apa kata orang atau pandangan orang yang bisa melenceng dari kehendak Tuhan. Maka di sini dikatakan ada 3 tadi roh yang harus sebagai pondasi kita, yaitu roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenal dan takut akan Tuhan. Kalau sudah ini kita miliki, maka jalan kita akan bisa lurus, ya, lurus karena mengakui kedaulatan Tuhan dan otoritas daripada Tuhan. Jangan hanya bersumber kata orang atau pandangan orang sehingga kita membuat kesimpulan bahwa itu benar. Tidak. Harus benar-benar ada roh hikmat dan roh pengertian dan roh yang menasihati, dan juga adalah keperkasaan, kekuatan dan takut akan Tuhan. Itulah pedoman kita pada bulan Mei. Nah, jadi di sini dikatakan adalah, nah sekarang maka pada perikop hari ini tidak ya mendengarkan sebagai pengikut Kristus, tahan menderita. Jadi perikop ini ada dikatakan tadi, tahan menderita sebagai pengikut Kristus atau buah dari Kristus. Inilah perikop kita pada bulan ini, yaitu pedoman kita dalam bulan Mei. Nah, sekarang perikop kita adalah tahan menderita. Apa latar belakang daripada tahan menderita sebagai pengikut Kristus? Kenapa dikatakan oleh Paulus kepada Timotius untuk tahan menderita? Kita lihat latar belakang. Dan ayat ini adalah pesan terakhir dari Rasul Paulus, dan dia berada di penjara Romawi. Dia di penjara dan dia akan dihukum mati pada tahun 67 Masehi. Inilah kata-kata dia terakhir. Sebagai prajurit Kristus harus tahan menderita. Nah, kemudian dia bilang kepada Timotius, anak rohaninya atau anak bimbingannya sendiri, yang mana yang masih muda, Timotius masih muda, di tengah ya pengasingan Kaisar Nero ya yang kejam dan boleh dikatakan mendatangkan ajaran sesat. Jadi di bawah pemerintahan Kaisar Nero ya waktu itu Roma. Dan Rasul Paulus di penjara, dia mengirim surat terakhir kepada Timotius, harus tahan menderita sebagai pengikut Kristus, sebagai prajurit Yesus. Kenapa dikatakan sebagai prajurit? Karena ada istilah disiplin, ketaatan, tidak berubah-ubah. Nah, inilah yang dikatakan oleh Paulus, dikatakan sebagai prajurit Kristus,
artinya disiplin menjalankan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, kita lihat di sini latar belakang yang meliputi adalah dalam konteks penjara ya, yang dan ancaman maut bagi Paulus. Paulus sedang dipenjara menghadapi hukuman mati dan merasa ajalnya sudah dekat. Dia sudah menganggap tidak lama lagi akan mati karena ada hukuman kepada dia. Nah, surat ini adalah surat terakhir agar Timotius ya meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Paulus. Inilah pesan terakhir daripada Paulus, supaya Timotius meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan ada orang Kristen mengalami tekanan berat adanya penganiayaan Kaisar Nero ya. Jadi adanya penganiayaan Kaisar Nero. Orang Kristen mengalami tekanan berat dan perlawanan dari dunia. Jadi penderitaan dianggap bagian yang tak terhindarkan dari pelayanan Injil. Jadi dengan adanya tekanan daripada Kaisar Nero, Paulus mengatakan bahwa penderitaan dan pekabaran Injil tak terhindarkan dari penindasan. Nah, di sini dikatakan makanya harus siap apapun terjadi. Dan itulah pesan daripada Rasul Paulus terakhir dari penjara Roma. Nah, kemudian yang ketiga dikatakan ajaran sesat. Harus mengantisipasi ajaran sesat yang timbul di dalam jemaat. Nah, gengsi menghadapi tantangan dan gereja ya menghadapi tantangan yang berat, doktrin yang salah. Nah, sehingga dianjurkan oleh Paulus, Timotius butuh keberanian untuk tetap berpegang pada kebenaran. Jadi dengan adanya tekanan kepada gereja-gereja dari Kaisar Nero, Timotius butuh kebenaran untuk tetap berpegang pada kekuatan. Jadi butuh kekuatan atau ketahanan dia, bagaimana supaya dia tidak gentar, tidak mundur, tidak menyerah. Maka dikatakan perlu keberanian berdasarkan kebenaran. Artinya jangan takut menjalankan kebenaran. Dengan adanya ajaran sesat, maka kita berjalan pada jalan yang benar firman Tuhan. Itu yang disampaikan di sini. Nah, kemudian poin yang keempat dikatakan adalah metafora prajurit. Kenapa dikatakan metafora prajurit? Karena kita tahu istilah prajurit ada disiplin, sistem komando, dan taat kepada pimpinan, taat kepada aturan. Itulah yang dikatakan seperti prajurit Kristus. Harus tahan dengan semua caci makian tantangan dan tetap disiplin berdoa kepada Tuhan untuk memberitahu apa kebutuhan. Nah, di sini tadi dikatakan harus ada metafora seperti jiwa prajurit. Ya. Artinya memiliki disiplin, fokus, dan kesetiaan penuh kepada Kristus sebagai ya komandannya, bukan pada hal-hal duniawi. Jadi mengutamakan utara sejati itu adalah Tuhan Yesus Kristus, tidak hal-hal duniawi. Nah, kemudian yang kelima dikatakan karakter Timotius. Bagaimana membangun karakter Timotius? Timotius cenderung muda dan mungkin takut akan ya
terintimidasi, sehingga Paulus memberikan dorongan moral yang kuat. Karena Timotius masih muda, maka Paulus mengatakan perlu dorongan moral yang kuat untuk menunjukkan jati diri yang benar-benar pengikut Kristus. Inilah poin-poin dalam latar belakang mengapa Paulus mengirimkan surat seperti prajurit Kristus, tahan menderita dan menjalankan kebenaran. Ayat ini menekankan pentingnya mentalitas seorang prajurit sebagai pelayan yang siap memberitakan firman Tuhan. Jadi boleh dikatakan harus berdedikasi tinggi dan fokus pada misi, bukan pada kenyamanan pribadi. Jangan mengamankan diri sendiri Memang tekanan-tekanan itu banyak. Udah cari aja ilmu selamat, jangan. Tapi fokus pada misi pekabaran Injil kemanapun, dan bukan untuk kenyamanan pribadi. Banyak orang-orang kalau agak susah dia stop, cari ilmu selamat. Nah, di sini dikatakan jangan, tetap disiplin, sampaikan apa yang mau disampaikan kalau itu memang kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang mau disampaikan oleh Paulus di dalam latar belakang ini. Nah, kemudian apa tujuan utama daripada Paulus menyampaikan kepada Timotius sebagai prajurit Kristus yang tahan menderita? Tujuan adalah untuk memberi motivasi kepada Timotius dan setiap orang percaya agar berani. Nah, kemudian setia dan bertahan dalam menanggung kesulitan atau penderitaan. Jadi artinya tidak mudah goyah. Dorongan kepada Timotius untuk tetap bertahan dalam penderitaan, bahkan dalam tindakan atau mengalami kesulitan, penekanan. Nah, di sini dikatakan ada tetap bertahan dan juga menjadi seorang militan, kuat iman dan mental, tidak gentar. Nah, mendorong orang percaya untuk menjadi pribadi yang tangguh, siap berkorban, dan tidak mudah mundur dalam perjuangan iman. Jadi tidak mudah mundur dalam perjuangan. Inilah tujuan daripada Paulus menyampaikan kepada Timotius. Nah, kemudian secara singkat dikatakan bahwa panggilan untuk kesetiaan dan ketahanan dalam pelayanan. Jadi kesetiaan dan ketahanan dalam pelayanan misi walaupun harus menghadapi penderitaan. Jadi artinya walaupun menghadapi penderitaan tidak langsung menyerah, tidak meninggalkan, tapi tetap menjalankan pemberitaan firman Tuhan. Itulah tujuan daripada Paulus menyampaikan pesan itu kepada Timotius. Jangan sampai menyerah. Tetap optimis bahwa firman Tuhan itu akan sampai kepada masyarakat, kepada jemaat dengan baik. Apabila kita tadi ditemani oleh roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itulah modal utama yang kita pakai dalam menjalankan atau memberitakan firman Tuhan. Pondasinya, roh hikmat ada pada diri kita, dan pengertian juga yang dari Tuhan, dan juga takut akan Tuhan. Nah, kemudian kita masuk dalam poin yang ketiga. Apa pesan moral yang perlu kita ambil dalam perikop ini? Nah, di sini adalah adanya ajakan untuk memiliki mentalitas
pantang menyerah. Jadi ada ajakan mentalitas tidak mudah menyerah. Jangan langsung putus asa, tapi tetap berjuang dengan mental yang kokoh, ya, dan pantang menyerah. Kesetiaan dan kebenaran dalam menghadapi kesulitan hidup atau penganiayaan dari iman. Ada penganiayaan iman. Itulah tadi seperti ajaran-ajaran sesat itu. Nah, maka dalam pedoman kita juga dalam bulan Mei 2026, Roh Allah yang harus mengajarkan dan menguatkan kita dalam menjalankan firman Tuhan. Itu yang mau disampaikan. Jadi pesan moralnya ada, harus ditemani oleh Roh Allah dalam menguatkan kita dan juga menguatkan kita dalam menjalankan firman Tuhan. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Nah, kalau kita bagi dalam beberapa dalam hidup atau dalam penganiayaan demi iman adalah penderitaan bagian dari iman. Jadi kalau penderitaan itu bagian dari iman, ya kita tidak perlu gentar. Tetap menjalankan, ya. Nah, kemudian mentaati, ya, dan seperti prajurit yang baik dan percaya Yesus. Ini yang utama. Jadilah sebagai prajurit dengan pondasi percaya kepada Yesus. Kemudian fokus, ya, kepada misi, yaitu pemberitaan Injil. Apa misi? Misinya memberitakan Injil. Nah, fokus dengan pemberitaan Injil, tidak lari kemana-mana. Artinya tetap kita sebagai pokok utamanya adalah memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Nah, kemudian dikatakan kekuatan dalam kasih karunia. Jadi dalam kasih dan karunia, disitulah kita bercokol. Adanya kasih karunia, bahwa ini adalah kasih dari Tuhan. Dan itu menjadi pedoman kita bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karunia daripada Tuhan. Bahkan keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan itu bisa kita capai kalau kita beriman. Dan kita beriman dan keselamatan anugerah kalau kita membaca firman Tuhan. Yaitu pekabaran, kabar baik kepada semua yang tertulis dalam Injil. Kemudian secara ringkas dikatakan bahwa ayat ini mengajarkan kita untuk menanggung kesukaran dengan sabar, ya, dan setia. Jadi kuncinya sabar dan setia sebagai wujud, ya, dedikasi kita kepada Kristus yang menyelamatkan. Nah, jadi di sini adalah dikatakan sabar dan setia sebagai pengikut Kristus, dan selalu kita mendahulukan apa yang dimiliki oleh Yesus. Kalau kita lihat dalam 9 buah roh, dan yang utama adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Apabila itu sudah kita miliki secara konsisten dan murni, kita tidak ragu-ragu lagi dalam mengabarkan firman Tuhan. Jadi apalagi kita juga mengetahui standar moral daripada Allah, kasih, kejujuran, dan integritas, dan juga karakter daripada Allah itu kasih, keadilan, dan kebenaran. Nah, maka di sini juga kita diminta untuk tetap menjalankan tanggung jawab, ya, setia dan sabar, dan memiliki kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kalau 9 buah roh itu adalah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Itulah buah-buah roh. Nah, dan pesan moralnya juga di sini harus menjalankan buah-buah roh bila kita disebut sebagai prajurit daripada Kristus. Sekarang masuk dalam poin yang terakhir, yaitu bagaimana penerapan ayat ini. Apa implementasi yang harus kita renungkan? Kita lihat bahwa ikutlah menderita sehingga seorang prajurit yang baik bagi Kristus Yesus adalah panggilan untuk setia melayani Tuhan di tengah kesulitan. Itulah. Jadi panggilan sebagai prajurit Kristus ada kesetiaan dan melayani di dalam menghadapi kesulitan. Nah, ini berarti ya bersedia berkorban, hidup ya dan berdisiplin dan berfokus pada misi rohani, bukan kenyamanan pribadi. Jadi kita kesampingkan kenyamanan pribadi, tapi kita fokus pada misi yang kita jalankan. Itulah praktek atau implementasi daripada perikop ini. Fokus pada pelayanan, bukan kenyamanan pribadi, dan mengabarkan firman Tuhan. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita lihat di sini ya. Ada 4 poin yang perlu kita renungkan bersama. Pertama adalah menghadapi kesulitan dengan tabah. Nah, di sini kadang-kadang orang apabila ada cobaan tidak tabah. Padahal dengan ketabahan tersebut ya, dalam Amsal pasal 16 ayat 32 dikatakan, orang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai diri melebihi sebagai menaklukkan sebuah kota. Jadi kuncinya adalah sabar dan menguasai diri. Jadi menghadapi kesulitan dengan tabah, sabar dan menguasai diri. Menerima bahwa penganiayaan atau penderitaan karena iman bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian daripada pengabdian. Nah, itu dikatakan, maka kita tetap perlu sabar dan menguasai diri dan meningkatkan pengabdian ya, walaupun ada penganiayaan atau penderitaan. Itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Kemudian poin yang kedua adalah hidup berdisiplin seperti prajurit. Artinya kalau hidup dalam disiplin itu adalah mengikuti norma-norma yang ada yang bermanfaat bagi semuanya. Itulah syarat disiplin. Jadi disiplin di sini adalah setia dan patuh kepada Tuhan, patuh kepada aturan, dan berdedikasi yang tinggi untuk ya meningkatkan pelayanan dan penghidupan sehari-hari agar berkenaan kepada Tuhan. Jadi artinya pekerjaan itu tidak sia-sia. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, jangan goyah, berdirilah tegak, giat bekerja untuk Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Inilah hidup disiplin seperti prajurit. Berdiri tegak, jangan takut, dan giat bekerja untuk Tuhan. Itu sebagai syarat untuk kita bisa berdiri tegak dan tidak goyah. Giat bekerja untuk Tuhan. Maka jerih payah kita tidak sia-sia. Artinya di mata Tuhan,
pasti akan dibalaskan, diperhitungkan apabila kita tetap tabah dan sabar dan menguasai diri. Poin yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah berani bersaksi. Bersaksi ini adalah suatu kehidupan yang kita lihat, yang kita alami, yang kita terima dari Tuhan. Jangan pernah malu menyampaikan kepada orang-orang, karena itu adalah merupakan membuat orang termotivasi dan dorongan bagi sebuah orang. Berani bersaksi, tidak malu bersaksi tentang Tuhan, meskipun di hadapan para penolakan. Akan tetapi seperti Rasul Petrus. Apa yang kita contoh dari Rasul Petrus? Keteguhan hati, dan dia tetap bersikukuh. Apa? Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Apa yang mau kita lihat dari Petrus? Coba. Petrus dan Yohanes sedang giat memberitakan firman Tuhan atas nama Yesus. Walaupun Yesus sudah disalibkan dan sudah bangkit, tapi dia memberitakan firman atas nama Yesus. Kenapa? Karena pada saat Petrus dan Yohanes berada di bukit waktu berdoa dengan Yesus, dan mereka menyaksikan langsung kata-kata daripada Allah dari surga. Pada saat mereka melihat penggenapan di sana, ada Musa, ada Elia, ada Yesus, dan 3 menggenapi hukum Taurat dan juga perjanjian baru. Elia mewakili para nabi, Musa hukum Taurat, Yesus perjanjian baru, keselamatan. Nah, di sana pada saat mereka berada di sana, apa yang terjadi? Petrus menyaksikan sendiri, Petrus dan Yakobus, berdua mereka, bukan Yohanes. Petrus dan Yakobus menyaksikan pada saat mereka melihat wajah daripada bertiga itu ditutupi oleh awan, tertutup oleh awan, dan dari dalam awan itu keluarlah kata-kata. Apa dikatakan? Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itulah dasarnya Petrus memberitakan firman Tuhan, tidak pernah takut. Nah, pada saat dia dipanggil oleh mahkamah agama, Petrus dan Yohanes, nah, kalau di bukit itu 3 orang memang, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, Tapi kalau di mahkamah agama, berhadapan dengan mahkamah agama, adanya Petrus dan Yohanes. Dia sangat berani, karena pengalaman dia tetap bahwa utara sejati dia sudah Tuhan. Maka waktu itu mahkamah agama mengadili. Apa kata-kata dari mahkamah agama? Petrus dan Yohanes, jangan lagi beritakan firman Tuhan atas nama Yesus. Langsung dikatakan. Kenapa? Karena Yesus sudah kami bunuh, dan tidak perlu lagi kau beritakan firman atas nama Yesus. Apabila engkau melanggarnya, maka hukumanmu adalah hukuman mati. Itu diputuskan itu. Hukuman mati. Nah, apa jawaban Petrus? Apa respon Petrus dengan menerima hukuman mati? Apakah pilih mati atau pilih hidup? Coba kita, apa jawaban Petrus? Itulah di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Petrus menjawab, kami lebih turut kepada Bapa Allah daripada manusia. Berarti menantang mahkamah agama. Karena mahkamah agama sudah mengatakan jangan beritakan firman Tuhan atas nama Yesus. Tapi Petrus menjawab, kami lebih turut kepada Tuhan daripada manusia. Artinya tidak perlu kau perintahkan kami berhenti menyampaikan firman Tuhan. Itu artinya melawan. Berarti hukuman mati. Akhirnya apa keputusan? Mahkamah agama mengetuk palu, Petrus dan Yohanes dihukum mati. Keputusan sudah keluar. Petrus ya udah, dia siap menerima apapun terjadi.
Tapi ada seorang tokoh yang terkenal pada waktu itu. Dan dia juga adalah merupakan anggota daripada Mahkamah Agama yang namanya Gamaliel. Dan inilah yang membimbing Rasul Paulus pada saat menganiaya orang-orang Kristen yang ada di Damaskus dan di Yerusalem. Dialah orang yang menganiaya. Gamaliel inilah sebagai imam daripada Paulus. Dan dia mengatakan kepada Mahkamah Agama, tolong keluarkan Petrus dan Yohanes supaya tidak ada konflik of interest, tidak ada kepentingan pribadi, supaya tidak didengar apa yang saya bicarakan. Mahkamah Agama manggil Petrus dan Yohanes keluar, dibawa keluar. Gamaliel berbicara, selama ini kita sudah melakukan hal yang sama. Apa hasilnya? Maka saya berpandangan, ini paradigma. Biarkan dia terus hidup. Kalau memang itu dari Tuhan, dia akan hidup. Kalau itu bukan dari Tuhan, dia akan mati. Itulah pandangan daripada Gamaliel. Karena kenapa kata Gamaliel? Dia dengan alasan, sebab begini. Saya takut, kita takut. Kalau dia diperintahkan oleh Tuhan menjalankan firman Tuhan, kita sudah melawan Tuhan, kita bunuh. Itu pandangan daripada Gamaliel. Akhirnya Mahkamah Agama menerima dengan baik. Oke, saran dan pendapat kami terima. Panggil Petrus dan Yohanes. Dipanggillah Petrus dan Yohanes. Oke, hukuman Anda dirubah menjadi hukuman cambuk. Bukan lagi hukuman mati. Dicambuklah mereka. Baru keluar. Inilah yang mempertahankan nama Yesus. Walaupun walaupun resikonya mati. Pertanyaan bagi kita, mampukah kita seperti itu? Nah, itu nanti dalam akhir zaman ada antikristus. Kamu ikut saya, Pak, ikut Yesus. Kalau enggak dipenggal. Nah, apa jawaban kita? Itulah penderitaan di akhir zaman akan banyak. Maka di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 dikatakan, setialah sampai akhir zaman dan tetap menuruti firman Tuhan supaya kamu luput dari percobaan itu, katanya, yang paling dahsyat di akhir zaman. Nah, inilah poinnya, berani bersaksi, tidak malu-malu menyatakan yang sebenarnya kepada Mahkamah Agama. Jadi kalau bahasa Bataknya dari firman, ikon olwando iba di debata asa di jolma. Itulah prajurit yang sejati. Bagaimana? Apakah kita mampu menjadi prajurit Kristus? Semoga semua kita tidak memikirkan kenyamanan, tapi mari kita mengutamakan visi dan misi daripada Tuhan, yaitu dengan standar moral, kasih, kejujuran, dan integritas. Dan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Semoga firman hari ini memperkuat kita sebagai prajurit Kristus yang tahan menderita dan orang yang sabar dan juga menguasai diri. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dan meminta agar Engkau memberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam setiap langkah yang kami ambil. Bantulah kami untuk tetap berkomitmen dan bersikap disiplin dalam pekerjaan kami, serta menjadi saksi bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.